Om Swastiastu. Salam budaya. Puji syukur kami panjatkan karena hari ini Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali kembali akan mempersembahkan 3 genre tari Bali yang sudah diakui oleh UNESCO. Di mana 3 genre tari Bali ini akan dipersembahkan oleh Sanggar Suara Semesta yang beralamat di Banyatiti Kapal, Kecamatan Mui, Kabupaten Badung. Nah, untuk hari ini Sanggar Suara Semesta akan mempersembahkan 3 tarian yang termasuk ketiga genre tari Bali dalam acara Jumat Menari. Jangan lupa ya, selalu ditonton pada setiap hari Jumat, acara Jumat Menari, di mana sanggar-sanggar yang ada di Bali akan mempersembahkan tari-tarian yang termasuk ke dalam 3 genre tari Bali. Nah, Sanggar Suara Semesta sendiri nanti akan mempersembahkan 3 tarian, yaitu pertama ada tari Rejang Sari sebagai tari wali, yang kedua ada tari Jauk Manis yang digolongkan ke dalam tari Bebali, dan yang ketiga ada tari Olek Tamu Lilingan yang digolongkan ke dalam tari Bali-Balihan atau tari hiburan. Ya, Sanggar Suara Semesta sendiri sebagai sanggar seni, ya di sini bersinergi dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Ya, sebagai sanggar seni, sanggar ini juga pernah mendapat fasilitas atau bantuan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya, yaitu berupa busana tari, di mana busana ini sebagai penyemangat, sebagai motivator kami dari Sanggar Suara Semesta untuk tetap mewariskan warisan seni budaya Bali. Di sini dengan bantuan ini kita sebagai pelaku seni bisa memanfaatkan bantuan tersebut sehingga kita bisa tetap berkreativitas di dalam mengajarkan warisan-warisan seni tari khususnya. Ya, seperti ketahui bahwa 3 genre tari Bali, yaitu tari Wali, tari Bebali, dan tari Bali-Balihan di sini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Jadi ada 3 genre tari Bali yang sudah ditetapkan UNESCO di sini. Nah, dari 3 genre tari Bali ini dijabarkan lagi. Jadi banyak ada macam-macam tarian yang ada di Bali. Nah, dari 3 genre ini ada 9 tarian yang mewakili 3 genre tarian tersebut. Nah, 3 tarian ini sekaligus sebagai perwakilan tarian atau warisan-warisan yang dimiliki oleh 9 kabupaten dan kota yang ada di Bali. Nah, ke-9 tarian tersebut ada tari Sangyang Dedari, ada tari Rejang, ada tari Baris Upacara, terus ada drama tari Gambuh, ada drama tari Wayang Wong, nah, ada Legong Kraton, ada Joget Bumbung, dan terakhir ada Barongket Kuntistraya. Jadi 9 tarian ini sebagai perwakilan dari masing-masing kota dan kabupaten yang ada di Bali merupakan perwakilan dari 3 genre tari Bali yang sudah ditetapkan oleh UNESCO tersebut. Sebagai persembahan pertama dari Sanggar Suara Semesta, jadi kami akan menampilkan tari Rejang Sari. Ya, sebelum kita menyaksikan atau menampilkan secara utuh tarian ini, baik dengan musik iringan dan busana yang lengkap, ya, perlu saya informasikan di sini bahwa tari Rejang Sari ini merupakan salah satu tari upacara atau bisa disebut dengan salah satu tari wali yang ada di Bali. Nah, tari upacara di Bali seperti kita ketahui itu bisa kita lihat dari kesederhanaannya, bentuk sederhana. Nah, bentuk sederhananya itu dari apanya? Ada dari geraknya yang sederhana, terus ada strukturnya yang sederhana, pola lantai yang digunakan sederhana, dan busana yang digunakan juga sederhana. Jadi semua bentuknya ini tidak menunjukkan kemewahan, tapi kesederhanaan. Karena makna tarian ini atau simbolis yang ditampilkan dalam tarian ini hanya untuk suatu persembahan. Jadi itu fungsi atau bentuk secara umum daripada tari Rejang Sari. Ya. Tari Rejang Sari ini diciptakan oleh seorang seniman yang ada di Bali, yaitu Bapak Ketut Reno sebagai penata geraknya atau penata tarinya, dengan didampingi oleh Bapak Murno, Bapak Made Murno sebagai penata iringannya. Jadi kedua seniman ini bersinergi untuk menciptakan suatu karya tari yang disebut dengan tari Rejang Sari. Nah, kalau kita lihat dari gerak-geraknya yang tadi sederhana, jadi kesederhanaan dilihat atau bisa kita saksikan dari gerak-geraknya yang lembut, yang melambai, terus yang mengalun,
mengikuti irama musik. Ya, jadi tidak ada kesan-kesan yang keras, tidak ada kesan-kesan yang heroik di sini. Jadi kesederhanaan, kehalusan itu yang ditonjolkan. Seperti namanya Rejang Sari. Jadi ada persembahan, suatu keindahan melalui gerak, persembahan seperti mempersembahkan bunga atau sari di sini sebagai persembahan kepada Ide Sang Hyang Widi-Wasa. Jadi melalui gerak-geraknya itu tersirat simbol-simbol persembahan atau pemujaan kepada Ide Sang Hyang Widi-Wasa. Kalau kita lihat dari pola lantainya, jadi Rejang Sari ini memiliki pola lantai yang sangat sederhana, jadi tidak banyak bentuk-bentuk yang ditampilkan, tetapi hanya menonjolkan beberapa bentuk yang sederhana seperti lingkaran, garis, segi empat, seperti itu. Jadi pola lantai di sini tetap mengacu kepada apa yang kita percayakan atau kita percayai sebagai suatu persembahan kepada yang di atas. Nah, itu untuk pola lantai. Nah, untuk struktur sama seperti tari-tari Bali yang lainnya, di sini ada 3 struktur di dalam tari Rejang Sari, seperti ada ada bagian awal atau pepeson, terus ada bagian tengah atau pengadeng, dan bagian terakhir yaitu sebagian pengecer atau biasa kita sebut dengan bagian pengecer. Jadi 3 struktur ini diramu menjadi sedemikian rupa menjadi bentuk yang sangat indah seperti persembahan tari Rejang Sari. Nah, untuk musik pengiringnya sendiri, tari Rejang Sari ini biasanya diiringi oleh seperangkat gamelan gong kebiar. Jadi karena gong kebiar itu sangat umum di Bali, jadi tiang kira banyak masyarakat atau banyak pihak-pihak dari masyarakat atau sanggar-sanggar yang ada di Bali dengan mudah bisa mempelajari atau menampilkan tari Rejang Sari, sehingga tari Rejang Sari ini bisa membooming atau bisa dipelajari oleh semua pihak. Jadi itu musik pengiring yang ada atau yang dipergunakan di dalam pertunjukan tari Rejang Sari. Nah, berikutnya untuk kostum. Jadi kostumnya di sini juga sangat sederhana, didominir oleh warna kuning. Kalau seperti kita ketahui bahwa warna kuning itu apa maknanya atau menyimbolkan suatu ketulusan, rasa tulus, kesucian, tulus ikhlas, keindahan itu. Jadi tidak ada warna-warna yang mencolok atau yang menor di sini. Jadi dari busana juga tersirat hal-hal kesederhanaan. Jadi itu kalau kita lihat tari Rejang Sari sebagai salah satu tari upacara atau tari wali, jadi semua bentuknya, semua penampilannya menonjolkan kesederhanaan. Baik teman-teman yang lagi menyaksikan atau sedang menonton acara Jumat Menari kali ini, jadi sebagai persembahan kami dari Sanggar Suara Semesta, sebagai persembahan pertama itu ada tari Rejang Sari. Jadi di sini kami dari Sanggar akan mencoba memperkenalkan pakem-pakem gerak atau beberapa ragam gerak yang terdapat dalam tari Rejang Sari. Seperti kita ketahui bahwa struktur tari Rejang Sari ini ada 3, ada bagian pepeson, ada bagian pengadeng atau pengawaknya, terus ada pengecet. Jadi di sini geraknya sangat sederhana, banyak pengulangan gerak. Ya, jadi gerak satu itu bisa diulang 3 kali, gerak di awal bisa dilakukan bagian akhir juga. Jadi tidak banyak ragam gerak yang terdapat di sini, tapi semua menyambung menjadi suatu keindahan, dijalin begitu indah mengikuti irama atau melodi tarinya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai belajar sekarang mengenai gerak pertama, yaitu ada gerak yang namanya gerak ngumbang atau gerak berjalan. Ya, jadi dalam pepeson penari itu dari backstage atau dari luar menuju ke tempat pentas melakukan gerakan ngumbang atau gerakan berjalan. Seperti apa gerakannya? Di sini sudah ada teman-teman kita dari Sanggar yang akan memperagakan. Baik, ya, adik-adik, kita mulai dari Agam. Kita mulai dari Agam. Ya. Jadi ada gerakan ngumbang ya, gerakan ngumbang. Jadi sikap tangannya seperti ini ya. Jadi tangan kanan itu ngagem seperti pada umumnya, sementara tangan kiri berada di bawah ya, jadi telapak tangan menghadap ke depan. Terus ngad atau rendah. Ya, rendah. Ini sikap pokoknya ya. Banyak banyak sikap pokok seperti ini yang ditampilkan di dalam tari Rejang Sari. Sekarang ngumbang atau berjalan. Mulai dari kaki kiri, siap, 1 2 3 tuh. Wah, 4. Nah, di sini gerakan ngumbang atau ngegol juga bisa ya, karena gerakan ini gerakan berjalan atau gerakan berpindah. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini gerakan berjalan yang banyak digunakan atau dilakukan dari tari Rejang Sari ini sendiri. Ya. Nah, ada gerakan
transisi atau penyalit atau penghubung dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Ya. Terus dari jalan ada gerakan ini, ya. Tutup. Ini seperti mentang ya. Seperti kalau kita lihat agamnya ini atau sikap atau bentuk tari ini banyak kita jumpai atau kita lihat pada tari-tari wali lainnya seperti tari rejangan. Ya. Pada umumnya tari rejangan selalu atau menampilkan posisi seperti ini. Ya. Jadi di mana gerakannya agamnya agam kanan, kalau di agam kanan sikap tangan diagonal. Terus yang ke kiri agam kiri. Jadi tangan kiri lebih tinggi. Dilanjutkan dengan ngukel. Ini yang sebut ngukel. Ya, ilag-ilag, jigut, sir. Ya, diakhiri dengan jigut. Nah, terus sekarang ada gerakan ngukel lagi. Itu gerakan transisi yang selalu ada setiap perubahan gerak satu ke gerak yang lainnya. Ini pada bagian pepeson, masih pada bagian pepeson ya. Nah, terus dari sini ada gerakan ngukel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kiri ngukel, kaki kanannya maju. Terus disambung dengan gerakan nyampur atau ngambil sampur atau ngambil selendang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Itu motif gerak pertama dan gerakan ini selalu diulang. Pada bagian pepeson gerakan ini diulang 3 kali. Nanti pada bagian pengecet diulang lagi gerakan ini. Jadi itu yang dimaksud dengan kesederhanaan. Jadi tidak banyak motif gerak yang ditampilkan. Baik, kita ulang lagi sekali. Dari jalan kita ulang dari jalan, terus sambung ke penyalit atau penghubung. Terus gerak pepeson yang tadi. Ya, siap. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, sambung. 1, 2, 3, 4, 5, kiri. 6, 7, 8, ukel. 2, 3, 4, ilag-ilag. Good, sir, sambung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, sambung lagi. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu gerakan pertama. Nah, setelah gerakan ini ada gerakan penghubung atau lanjutannya, atau bukan penghubung sih tapi masih dalam satu frase ya. Jadi ada seperti nyalut. Nyalut 1, 2, 1, 2, 3. Nyalut lagi 2, 1, 2, 3. Dan ini diulang-ulang terus 3 kali. Ya, jadi sangat sederhana, sangat gampang sekali kalau teman-teman dimanapun kalau mau belajar tari ini sangat mudah sekali. Ya, udah kita ulang lagi gerakan nyalut. 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, habis. Sekarang langsung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diakhiri dengan ngumbang atau berjalan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu yang bisa kita sampaikan atau kita berikan di gerakan pepeson ini. Jadi sangat gampang, sangat sederhana sekali. Apalagi sekarang tari ini sudah membooming, semua sudah bisa belajar, baik anak-anak, baik remaja, baik ibu-ibu. Ya, itu semua sudah bisa menampilkan baik di pura maupun di tempat-tempat upacara. Jadi kelihatan sekali kalau tari Rijang Sari ini yang sederhana tapi bisa memberikan suatu keindahan-keindahan, ketulusan hati secara ikhlas mempersembahkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya, sekarang kita lanjut ke gerakan kedua atau frase gerakan kedua yang ada di bagian pengawak.
bagian pengawak. Jadi dari sini ada gerakan seperti ngotes tuh, wah, gapat, 6, 7, 8. Jadi kaki kiri mundur. Dilanjutkan gerakan kedua, tuh, wah. Tutup dulu, tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu ngambil sampur atau ngambil selendang. 1, 2, 3, habis. Lepas selendang, hap. Lagi ngukel, nyegut, sir. Lagi pengulangan gerak transisi yang tadi. Nah, di sini bedanya ada tangan yang ditekuk. Ya, kalau tadi mentang atau ngembat semua, sekarang yang tekuk satu, ngembat satu. Lanjutkan yang kiri. Milas, nyogok, tanya serot, ilag-ilag. Pindah agam, dorong, tanjak meserot. Sekarang tarik. Ya, itu gerakan yang ada di bagian pengawak. Jadi ini diulang juga, diulang 3 kali. Pertama ke depan, terus pojok kanan, terus pojok kiri, habis. Ya, jadi kita ulang lagi sekali biar lebih lebih mantap latihannya. Kita ulang lagi gerakan pengawak. Silakan. Hafalkan. Ya, siap dari agam. 6, 7, 8. Tu, wah, gah, 4, 5, 6, 7. Up. Tu, wah, gah, 4, 5, 6, 7. Up. Ambil selendang. 1, kanan, kiri, kanan, tutup, kiri. Lepas selendang kanan. 1, 2, ukel. Ilag-ilag, nyegut, sir. Gerakan transisi. 1, tutup, ilag-ilag. 2, tutup, bilas kanan. Dorong, tanjak meserot. Ilag-ilag. Pindah agam. Dorong kiri. Ilag-ilag, tarik. Ya, bagus ya. Jadi itu adik-adik atau teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, kita sudah melakukan 2 gerakan, gerak pepeson dan gerak pengawak. Sekarang gerak terakhir atau bagian pengicat sama seperti gerak pertama, itu diulang, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Maksudnya bentuknya itu dengan posisi yang berbeda. Jadi di sini ada posisi lingkaran, tapi tetap menggunakan gerak yang tadi. Coba kita lakukan dengan posisi lingkaran. Ya. Jadi dalam posisi lingkaran, kembali melakukan gerakan ngukel, nyegut, sir, tu, wah, ga, 4, 5, 6, 7, 8, tu, wah, ga, 4, 5, 6, 7, 8, tu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, habis. 6, 7, 8. Tu, 2, nyalud. 4, 5, 6, 7, 8. 2, ga, 4, 5, 6, 7, 8. 2, ga, 4, 5, 6, 7, 8. Tu, 2, ga, 4, 5, 6, 7, habis. Gerak transisi lagi. Hap, transisi lagi. Jalan. Tu, 2, 3. Ya, stop. Jadi itu gerakan, seperti yang saya katakan tadi, ada gerakan di awal atau gerakan pepeson yang diulang kembali di bagian ketiga ini, di bagian pengecet, jadi sangat mudah, tapi dengan bentuk atau posisi yang berbeda. Ya, untuk terakhirnya, untuk jalan terakhirnya atau pekannya sendiri, sangat sederhana, tinggal ngambil selendang, kembali ke bentuk lingkaran. Jadi diambil dari posisi lingkaran tadi, untuk pulangnya, ini, ya, ngukel, ilag-ilag, ambil, ya, ada mentang, ada mapah biu, jadi ada kalau tangan kirinya, tangan kanannya mentang, tangan kiri mapah biu, ya. Mulai kaki kanan, kanan kiri, kanan kiri ganti tangan, tu, wah, ga, 4, 5, 6, 7, 8, tu, wah, ga, 4, 5, 6, hadap
kiri sambil jalan tuh. Wah, ga, pat, ma, nam, ju, pan, tu. Wah, ga, pat, ma, nam, ju, pan, tu. Wah, ga, pat, ma, nam, ju, pan, tu. Wah, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Ya. Jadi demikian teman-teman yang menyaksikan acara ini. Jadi peragaan kita atau latihan kita cukupkan atau kita sudahi sampai di sini. Artinya semua motif-motif gerak, ragam gerak pokok yang ada di tari Rijang Sari ini kita sudah pelajari. Jadi untuk lengkapnya nanti silakan teman-teman saksikan penampilan kami dari Sanggar Suara Semesta dengan menampilkan tari Rijang Sari. Selamat menyaksikan.
Sebagai persembahan berikutnya, kami dari Sanggar Suara Semesta akan menampilkan sebuah tari hiburan atau tari bali-balihan atau tarian yang tergolong ke dalam tari bali-balihan, yaitu tari Oleg Tamulilingan. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa tari Oleg Tamulilingan ini adalah sebuah tari kreasi atau tari hiburan yang diciptakan oleh seorang maestro yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Mario, di mana tarian ini diciptakan pada tahun 1952. Ya. Jadi tarian ini diciptakan berdasarkan permintaan dari seorang budayawan dari Inggris yang bernama John Cox. Jadi tarian ini rencananya atau akan dipentaskan atau dipromosikan ke beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Eropa. Jadi Pak Mario khusus diundang untuk menciptakan sebuah tarian baru untuk dipromosikan ke luar negeri. Jadi itu sedikit tentang tari atau sejarah diciptakannya tari Oleg Tamulilingan ini. Jadi kalau dilihat dari katanya ada Oleg, ada Tamulilingan. Jadi Oleg itu artinya gerakan yang lemah gemulai. Ya, kalau Oleg gerakan yang lemah gemulai, sementara Tamulilingan di sini artinya kumbang jantan atau kumbang yang sedang mengisap madu atau sari bunga. Jadi tarian ini secara umum menggambarkan atau mengisahkan kumbang yang sedang mengisap sari atau yang sedang bermesraan di taman bunga sambil mengisap sari bunga tersebut. Nah, dalam penampilannya tari Oleg ini ditampilkan secara berpasangan, jadi ada penari putri, ada penari putra. Nah, di sini penari putrinya atau penari ceweknya itu menggambarkan gerak-gerak yang lemah gemulai, lembut, menggambarkan keagungan, kecantikan seorang wanita, terus kadang-kadang ada dinamisnya, ada agresifnya, tergantung irama atau sesuai dengan alunan irama pengiringnya. Nah, terakhir atau bagian terakhirnya ada gerakan atau ditampilkan penari putra atau penari cowok sebagai pasangan daripada penari Oleg ini. Jadi di sini kita bisa saksikan adanya interaksi antara penari wanita dengan penari yang laki. Ya, jadi ada gerakan-gerakan seperti bermesraan. Nah, di sini menggambarkan kumbang ini sedang bermesraan di taman sambil mengisap sari atau madu. Itu yang bisa kita gambarkan atau bisa kita lihat dari penggambaran tari Oleg Tamulilingan itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari strukturnya, jadi tari ini sangat kompleks sekali. Jadi ada bagian seperti tari Bali pada umumnya, ada bagian pepson atau bagian awalnya yang diawali dengan gerakan mungkah lawang, terus ada gerakan berpindahnya dengan gerakan-gerakan yang cukup luas. Ya, di sini ada seperti pengembangan gerakan baru dari tari Bali yang tidak umum atau tidak biasa kita saksikan pada tari-tari pelegongan yang ada sebelum tari Oleg Tamulilingan ini. Nah, terus ada bagian kebiar. Di sini kelihatan ditampilkan bagaimana energiknya seorang wanita atau kekuatan seorang wanita di dalam mengekspresikan dirinya. Itu dilihat pada gerakan kebiar. Nah, terus dilanjutkan dengan gerakan yang namanya seperti bapang. Ya, di sini juga menggambarkan ketegasan atau kekuatan daripada seorang wanita. Nah, untuk struktur berikutnya ada pengadeng. Di sini ada lagi lembut. Jadi menampilkan kelembutan seorang wanita dengan gerak-gerakan ngegol, tangan disilang di depan dada sambil memainkan selendang atau properti yang digunakan di dalam tari Oleg Tamulilingan ini. Dan terakhir ada bagian pengipuk. Di sini mulai muncul peran atau penari laki-laki ya sebagai pasangan daripada penari wanita ini. Jadi di sini menampilkan bagaimana interaksi antara penari laki dengan penari wanita ini. Jadi mereka menampilkan gerakan-gerakan seperti bermesraan. Ya, jadi bermesraan, ada saling kejar mengejar, ada seperti ciuman atau di dalam tari Bali disebut dengan aras-arasan. Ya, di sini kita lihat bahwa dalam penggarapannya tari ini sesuai dengan temanya Oleg Tamulilingan, yaitu menggambarkan kumbang yang sedang berkejar-kejaran, bermesraan di taman bunga sambil mengisap sari. Nah, pada bagian inilah bisa kita saksikan pada bagian pengipuk atau bagian berpasangannya ini, di mana penari wanita dengan penari lakinya itu melakukan gerakan bermesraan. Jadi itu kira-kira yang bisa digambarkan atau bisa kita sampaikan di dalam menyaksikan tari Oleg Tamulilingan.
Nah, tari olek Tamulilingan ini sendiri pada umumnya diiringi oleh gamelan gong kebiar. Jadi gamelan yang umum ada di Bali sehingga dengan mudah dapat dipelajari baik irama, melodinya sebagai sebuah tari hiburan atau tari tontonan. Jadi itu yang bisa kita sampaikan di dalam mempelajari atau menyaksikan tari olek Tamulilingan. Ya. Baik teman-teman yang sedang atau lagi asik dari tadi menyaksikan acara ini, kembali kami dari Sanggar Suara Semesta akan memperagakan pakem-pakem atau ciri khas yang ada dalam tari olek Tamulilingan. Seperti kita ketahui bahwa tari olek Tamulilingan mempunyai bentuk atau agamnya tersendiri. Itu yang biasa kita ketahui selama ini ya. Jadi itu yang akan kita coba berikan atau sampaikan dalam acara ini. Ya, seperti dalam strukturnya dari tari olek Tamulilingan ada gerakan yang disebut dengan mungkalawang. Ya, mungkalawang itu seperti membuka tirai ya untuk mengawali sebuah tarian. Ya, bisa kita praktekkan. Ayo adik-adik yang ada di sini kita praktekkan gerakan mungkalawang. Ya, jadi posisi kaki dalam posisi ngagem tari putri pada umumnya. Sementara itu kedua tangan berada di depan wajah, ya wajah penari. Terus buka pelan-pelan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaitu proses mungkalawang. Sekarang sudah ada pada tahap agem atau ngagem. Jadi di sini tari olek Tamulilingan mempunyai bentuk agemnya sendiri, beda dengan tari-tari yang lain. Ya, itu yang bisa kita saksikan selama ini. Di mana tangan kanan atau pada saat dia agem kanan, tangan kanan itu bentuknya atau jarinya itu mengarah ke dalam. Kalau yang sebut sih ke dalam ya. Jadi mengarah ke wajah penari. Jadi kalau pada umumnya mengarah ke atas, ini rebah ke dalam ya. Sementara tangan kiri dalam posisi ngagem seperti biasa. Ya, jadi ini agak tekuk seperti mapa biu, ya, tidak lurus, tidak nekuk, tidak nyiku, tetapi dalam posisi mapa biu. Ini agem ya, agem kanan. Agem kiri pun seperti itu, sama ya. Bedanya bentuknya yang ke kiri sekarang. Coba agem kiri. Ya. Ini agem kiri. Ya, yang perlu diperhatikan seperti apa yang sebelum-sebelumnya pernah Tiang pelajari atau dari senior-senior Tiang dalam ngagem ada patokan-patokan yang perlu diperhatikan ya, seperti ngagem kanan atau ngagem kiri misalnya. Tangan yang lebih tinggi itu tidak boleh, katanya tidak boleh melewati kepala. Tapi kita harus tetap pegang prinsipnya sirang mata, sirang susu. Jadi tangan yang lebih tinggi itu tetap sejajar dengan mata penari sendiri ya. Itu agem kanan dan agem kiri. Itu ciri khas agemnya. Sangat berbeda kan dengan tari yang lain. Jadi ada bentuk tersendiri daripada tari olek Tamulilingan ini. Berikutnya ada gerakan nyeleog. Ya, ada gerakan nyeleog dari agem kanan misalnya, dari agem kanan. Ada nyeleog. Nah, gerakan nyeleog ini dilakukan dengan menampes atau membuang kancet atau lelancingan yang biasa dipakai oleh penari. Ya, nampes, buang ke belakang, kanan, hap, kiri. Nah, biasanya gerakan ini dilanjutkan dengan gerakan ngelangset, hap, maju ke depan, angsel kado, hap, pindah agem jadi agem kanan. Kembali lagi ke agem semula. Ya, jadi itu bentuk dasar atau bentuk awal yang bisa kita saksikan di dalam pertunjukan tari olek Tamulilingan. Kita ulang lagi sekali. Dari gerakannya nyeleog ya. Mulai agem kanan. Ya. Agem kanan terus nyeleog. Hap. 1, 2, 3. Lanjutkan dengan langsut. Hap, maju. 1, 2, 3. Angsel kado, hap. Agem kanan. Ya, dalam agem biasanya ada gerakan transisi yang biasa dilakukan untuk perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang lain ya. Jadi dari sini ada gerakan lun rudut. Dorong, turun. Hap. Kaki silang. Ledet 1,
2, nyegut, sir. Terus ada ngoyot atau ngengsog, 1, 2, ulap-ulap, sir, ulap-ulap, agam kanan, hap, agam kanan, sledet, sir lagi, pindah agam kiri, ya, agam kiri, nyalut, dorong, agam, hap, sledet tengah, nyegut, sir. Ya, itu ada dari agam kanan pindah ke agam kiri. Jadi ada gerakan transisi yang seperti yang sampaikan tadi ya. Itu gerakan awal. Nah, sekarang ada ciri khas lagi dari gerakan tari oleg, yaitu ngegol. Ya, ada gerakan ngegol. Dan ini kalau dibilang atau biasanya oleh senior, kalau oleg itu tidak bagus ngegolnya, bukan ngoleg namanya gitu ya. Jadi ini gerakan yang menjadi garis bawah itu. Jadi gerakan yang penting harus bisa dilakukan oleh seorang penari oleg tamu lilingan. Ya. Biasanya gerakan ngegol ini disertai dengan tangan memegang kedua selendang yang dipakai oleh penari. Ya, ayo, siap, ambil selendang, hap, dah, dorong. Nah, ini agam, posisinya posisi agam kiri. Jadi rebahnya ke kiri. Ya, untuk menonjolkan gerakan ngegol. Jadi tidak bisa ngegol itu sembarangan ya. Ada pakem, ada teknik yang perlu kita pertegas di sini sehingga gerakan tersebut bisa dilakukan dengan baik dan benar. Ya, ngegol tuh. Gerakan pantat ini seirama dengan gerakan kepala. Dah. Muter. Pong, tarik. Yang kanan sekarang, ya agam kanan dia. Tarik. Ulang lagi. Ini dilakukan 3 kali. Nah, yang ketiga lebih cepat karena mau perubahan gerak. Agam kanan, pong. Maju, nyegut, sir. Ya, ini ngegol dari bawah. 2, 3, hop. Pong, ner, habis. Ya, itu ya. Jadi itu salah satu atau salah lain bentuk lain yang ada dalam tari oleg tamu lilingan, bentuk lain yang merupakan ciri khas dari tari oleg tamu lilingan, ada ngegolnya. Ya. Nah, terus bagian berikutnya ada yang disebut dengan kebiar. Ya, di sini ada gerakan kebiar yang dilakukan sambil duduk atau bersimpuh. Di sini mencerminkan atau menggambarkan bagaimana kekuatan atau energiknya seorang penari oleg tamu lilingan. Ya, silakan duduk, simpuh. Ya. Jadi kebiar, biasanya kebiar ini diawali oleh atau dipimpin oleh musiknya. Ya, jadi musiknya ngebiar, gerakannya juga ikut ngebiar ya. 6, 7, 8, jang, agam kanan, jeng, sledet. Nah, di sini kekuatan mata ya, main kekuatan mata. Hap, pindah agam, hap, sledet. Lagi, jang. Carerarerarang nang neng nang neng nang neng nang nang jeng 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 carerarerarang neng nang nang jeng 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 carerarerarang. Ya, seperti itu ya. Jadi gerakan itu memainkan mata. Jadi dinamika atau dinamis gerakan oleg di sini menampilkan bentuk lain yang awalnya lembut, yang awalnya lemah gemulai, tapi di sisi lain dia juga energik ya. Kita ulang lagi sekali pada gerakan kebiar. Yuk, 6, 7, 8, jeng 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 ya, 2, 3, 4, pindah agam, hap, 1, 2, 3, 4, jang carerarerarang nang neng nang neng nang neng nang nang jeng jeng jeng.
neng nang neng. Ya, demikian teman-teman yang pernah belajar atau bahkan sudah menguasai, mungkin ini sekelumit atau perkenalan beberapa gerak ya yang tadi sudah kita lakukan, yaitu ada gerak kebiar. Nah, berikutnya ada bapang. Ya, jadi bapang ini akan diawali dengan gerak ngelo seperti yang ada pada tari condong atau legong, ada gerakan ngelo. Tapi biasanya dalam tari Olek Tamulilingan dibarengi atau dimodifikasi dengan gerakan ngelayaknya. Jadi di situ memperlihatkan bagaimana seorang penari Olek Tamulilingan itu mempunyai keluasan di dalam bergerak. Ya, kita bisa lakukan gerakan yang saya sampaikan tadi. Agam kanan, neng nang jreng, plak sir ngelo, sir neng nang pong. Ini namanya ngelo, sir neng nang sir neng nang tong, neng nang sir neng nang jet jeng. Itu belas kanan, agam kanan. Kembali ditampilkan oleh penari Olek ya. Ini yang biasa yang sebut dengan bapang ya. Sirus ledet pong gut. Sirus ledet nang pong gut. Sirus ledet nang pong gut. Sirus ledet pong tut jang. Pindah agam. Neng nang nang jeng jeng. Pak sir. Nah, di sini bentuk lain juga. Selain dia ngelek menampilkan ketegasan, gerakan kaki juga perlu diperhatikan ya. Jadi posisi kaki dalam keadaan jinjit sambil digetarkan. Ya, ini bagian bapang ya, bagian bapang. Jadi menampilkan ketegasan daripada seorang penari Olek gitu. Yuk, sirus ledet, pong neng, sirus ledet habis cut jeng, jalan. Neng nang, ya stop ya. Jadi itu ada gerakan bapang, ada ketegasan, ada kelebutan. Nah, ada gerakan-gerakan transisi yang biasa dilakukan dalam pertunjukan tari Olek Tamulilingan, seperti ngumbang. Jadi ada gerakan ngumbang seperti yang tadi dilakukan penari. Nah, ngumbangnya sama seperti tari-tari Bali pada umumnya, tari putri khususnya yang di sini yang sampaikan. Tapi di sini ngumbangnya itu dengan dengan gerakan busana, dengan gerakan yang harus diperhatikan karena busananya itu memakai lelancingan. Jadi ada kain yang menyuntai ke belakang, itu harus diperhatikan. Itu yang membedakan dengan tari-tari putri pada tari putri yang lainnya gitu ya. Itu yang membedakan tari Olek dengan tari-tari yang lainnya. Kita coba gerakan ngumbang atau berjalannya. Jalan, tarik dulu. Tu, wah, gah, pat, ma, 6, angka 8. Pan, tu, wah, gah, pat, ma, 6, ju, pan. Ya, jadi itu ada beberapa bagian-bagian yang selalu menampilkan gerakan ini setiap mau berpindah atau mengganti dengan gerakan-gerakan yang lain. Ya, jadi itu beberapa gerakan-gerakan yang bisa kita tampilkan di dalam tari Olek Tamulilingan. Tapi habis ini ada rasa-rasanya, ada gerakan bermesraan. Tapi untuk lebih lebih greget, jadi teman-teman harus menyaksikan setelah ini ada pertunjukan kami dari Sanggar Suara Semesta akan menampilkan tari Olek Tamulilingan secara utuh. Jadi dari bagian awal sampai bagian akhir yang seperti saya sampaikan tadi, bagian akhirnya itu ada gerakan berpasangan dengan penari putranya. Ya, jadi jangan kemana-mana, terus di depan layar kalian untuk menyaksikan acara ini, sehingga apa yang kami persembahkan bisa bisa disimak, bisa dijadikan sebagai bahan baik pembelajaran atau yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan setelah ini tari Olek Tamulilingan persembahan dari Sanggar Suara Semesta.
Baiklah teman-teman pecinta seni yang sedang menyaksikan acara ini dan menyaksikan tentunya Jumat Menari. Ya, untuk kali ini kembali kami dari Sanggar Suara Semesta akan menampilkan sebuah tarian yang tentunya teman-teman semua sudah mengetahui dan sering menyaksikan, bahkan sering menarikan juga. Yang tiada lain adalah tari Jauk Manis. Ya, seperti kita ketahui bersama, tari Jauk Manis ini adalah salah satu tari petopengan atau tari yang menggunakan topeng yang tergolong dalam jenis tari putra yang ada di Bali, di mana tari ini menggambarkan seorang raja raksasa yang sedang berkelana di hutan. Jadi kewibawaan, keagungan seorang raja itu ditampilkan dalam tari Jauk Manis ini. Ya, tari Jauk Manis seperti namanya manis gitu, berbeda dengan tari Jauk yang lain, ada Jauk keras gitu. Jadi tari Jauk Manis ini lebih menonjolkan atau bisa kita saksikan gerak-geraknya itu lebih berwibawa, lebih agung gitu ya. Jadi ada kesan-kesan lembutnya, ada kesan-kesan kebijaksanaan layaknya seorang raja. Itu bisa kita lihat dari geraknya. Begitu juga dari atribut yang dipakai, walaupun secara umum kostum, gelungan itu sama dengan tari Jauk yang lain, tetapi yang membedakan di sini adalah properti topeng atau tapel yang digunakan. Jadi teman-teman juga sudah paham, sudah sering menyaksikan bahwa kalau tari Jauk Manis itu warnanya putih, ya, melambangkan kesucian atau lebih halus lah, itu lebih lembut kesannya gitu ya. Berbeda dengan Jauk keras yang warnanya merah. Ya, jadi itu sedikit perkenalan tentang Jauk Manis. Nah, kalau kita lihat dari struktur tarinya, jadi sama seperti tari-tari pada umumnya, tari Jauk Manis tidak mempunyai struktur sendiri. Jadi ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Jadi bagian awal itu biasa kita sebut pepeson. Ya, mungkin di tempat lain juga sering menyebutkan yang lain, itu sah-sah saja. Tapi kita untuk memudahkan bisa kita biasa kita sebut dengan pepeson. Terus bagian tengah atau pengadengnya itu ada pada bagian tengah, dan bagian terakhir atau puncaknya kita biasa sebut di Jauk itu adalah bagian omang ya. Jadi kalau di awal pepeson, terus di tengah ada pengadeng, di situ ada gerakan seperti improvisasi yang dilakukan oleh penari Jauk Manis. Nah, di sini tari Jauk Manis sama seperti tari putra pada umumnya. Jadi di sini gerak-geraknya lebih fleksibel. Artinya begini. Jadi si penari itu lebih lebih leluasa untuk menentukan seberapa dia harus mengambil gerak, seberapa lama dia harus mengambil gerak. Jadi waktu dan situasi si penari bisa menentukan sendiri. Tapi tentunya dengan pakem-pakem atau aturan-aturan yang ada dalam tari Jauk Manis. Selama dia tetap bisa menampilkan tari Jauk Manis dengan karakternya sendiri, dia bebas menentukan kapan selesainya, kapan memulainya, asalkan strukturnya benar. Itu yang biasa terjadi pada pementasan tari Jauk, baik Jauk Manis, tari Jauk keras maupun tari petopengan yang lain, khususnya tari putra. Ya, jadi tari Jauk Manis ini salah satu tari petopengan yang ada di Bali, yang seperti yang Tiang katakan tadi, ada kefleksibelan ya. Jadi penari fleksibel, bisa mengatur sendiri. Jadi sama seperti tari yang lain, tari putra khususnya dari Jauk Manis ini dia lebih mendominir. Jadi dia memimpin lagu, sehingga si penabuh atau si pengiring dari tarian ini akan mengikuti gerak-gerak dinamika daripada si penari. Jadi penari akan memberikan aksen sehingga si penabuh bisa mengikuti. Ya, itu sepintas tentang apa sih itu tari Jauk Manis ya. Kalau dari busana seperti saya katakan tadi, sama menggunakan awiran seperti tari putra atau tari baris atau tari Jauk pada umumnya, menggunakan gelungan atau mahkota dengan bentuknya yang khas Jauk, dan tapelnya yang berbeda dengan tari Jauk yang lain ya. Ada kesan yang lebih lembut, lebih manis dan berwibawa di sana yang ditampilkan oleh tari Jauk Manis. Nah, dan pada kesempatan ini di sebelah saya kami dari Sanggar juga menampilkan atau
mengajak seorang pelatih tari Jauk Manis yang sekaligus penari juga, pelatih juga. Jadi beliau sudah sering mengikuti perlombaan, festival, menjuarai tari Jauk Manis, sehingga sepertinya Jauk Manis itu sudah mendarah daging di dirinya. Ya, untuk itu di dalam nanti kita menyaksikan tari Jauk Manis, ada kalanya kita belajar sedikit-sedikit tentang gerak-gerak, ciri-ciri khas gerak yang ada pada Jauk Manis apa saja gitu. Bagian mananya atau di mananya, seberapa kita kasih tenaga, seberapa kita kasih dinamika sehingga tarian atau gerakan tersebut bisa enak atau bisa kita nikmati bersama. Dan untuk itu kita perkenalkan langsung, sebelah saya ada pelatih dan penari Jauk Manis. Silakan tuh perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Restu Wesnawa. Saya dari Kedengul. Ya, jadi Bagus Restu nanti akan membantu teman-teman yang akan saya dampingi untuk belajar sama-sama ciri khas yang ada pada ragam gerak tari Jauk Manis. Ya, untuk itu kita akan mulai ya sambil berbincang, sambil bergerak ya. Pertama ini, kalau dalam tarian Bali itu mempunyai ciri khas ya, salah satunya adalah dari geraknya. Baik itu dari sikap pokoknya, terus gerak berjalannya, dan lain-lainnya. Coba sekarang Restu memberikan contoh atau memberikan sedikit pengetahuan Restu tentang Jauk Manis mengenai agam atau sikap pokok daripada Jauk Manis. Baik, yang pertama pada agam seperti ini. Agam Jauk Manis ini tentunya tidak lain dengan agam biasanya. Kalau agam baris seperti ini. Cuma agam Jauk sekarang tangannya lebih ngauk, istilahnya ngauk nih, istilahnya ngauk seperti inilah dia. Dan ciri khas yang memang menonjol pada tari Jauk Manis yaitu getaran kuku. Getaran kuku yang sering disebut gegirah. Contohnya seperti ini. Seperti itulah contoh agam pokoknya. Ya, bisa yang pertegas. Jadi Jauk Manis ini Jauk itu pada umumnya dia menggunakan selain tapel, gelungan dan lainnya, ada ciri khas lainnya itu menggunakan kuku. Jadi untuk menghidupkan atau memberikan nyawa pada kuku ini di dalam tariannya ini ada gerakan gegirah, yaitu gerakan menggetarkan kuku Jauk atau menggetarkan tangan sehingga gerakan itu hidup, kukunya hidup dan mau atau sesuai dengan tema tarian. Itu yang pertama ya. Terus kalau dilihat dari agamnya, kalau sikap pokok kaki yang kira sama dengan tari-tari yang lain, baik itu tari baris atau tari putra yang lain, topeng, yang membedakan adalah pada sikap tangan seperti itu ya. Untuk yang lain berarti untuk yang lainnya ada gerak ngelias. Ada gerakan ngelias. Gerakan ngelias ini merupakan ciri khas dari tari Jauk Manis. Kalau di Jauk keras belum tidak ada ya. Tidak ada lah, bisa dibilang tidak ada ngelias. Kalau di Jauk Manis lebih menonjol dia ngelias. Mungkin karena lebih ke karakternya. Jadi manis. Kata manis itu ada kesan lembutnya. Di sini diberikan atau disampaikan lewat gerakan ngelias itu ya. Bisa dicontohkan mungkin itu gerakan ngelias. Ngelias. Ya, seperti itu. Jadi itu ya. Jadi ada gerakan-gerakan yang memang membedakan tari Jauk Manis dengan tari Jauk yang lain. Seperti ngelias tadi. Jadi ngelias itu walaupun dia karakternya keras, tapi ada aksen lembut. Ada aksen lembut yang mencerminkan, oh dia ini berwibawa, dia ini agung, dia ini lembut daripada tari-tari yang lain. Nah itu gerakan, kalau ngelias itu kan gerakan transisinya. Ya, jadi mungkin dari agam kanan atau berpindah tempat menggunakan gerakan ngelias. Yang kira atau teman-teman yang lain yang sudah sering menyaksikan tari Jauk Manis dapat menyaksikan gerakan itu pada rangkaian gerak A ke gerak B dan seterusnya. Ya. Kalau gerakan tandangnya atau gerakan berjalannya, mungkin di dalam tari putra itu sangat lumrah, ada malpal, ada nayok dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan tari Jauk Manis di sini? Kalau tari Jauk Manis
mungkin ada gerakannya seperti apa namanya nih? Seperti ngundo. Seperti ngundo, Ya. tapi dia berjalan. Seperti ini. Lebih kelihatan lembut dia. Iya. Ya, mungkin ada seperti ini juga. Ya, lebih lembut namun tetap bertenaga. Tenaga. Ya. Ya. Jadi itu gerakan tandang atau gerakan berjalan. Jadi gerakan berjalan atau gerakan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dilakukan dalam tari Jauk Manis. Itu seperti nayog, ya, seperti nayog, tapi dipadukan dengan ngundo dan kembali disesuaikan dengan karakter tarinya. Gitu. Walaupun tari putra itu harus keras, tetapi ada karakter yang lembut atau yang memberikan penekanan tersendiri. Itu yang memberikan kadang-kadang kesan agak rumit, agak sulit mempelajari tari keras tapi berjiwa Lembut, manis atau lembut, ya. perlu waktu panjang untuk berproses. Ya, itu gerakan sudah dua, ada tiga tadi ya, ada agem, ada gerakan transisi, lies, terus ada gerakan berjalannya, tandangnya tadi, dan ini lagi ya, gegirah, menggetarkan jari atau kuku. Nah, terus di dalam tari Jauk Manis itu kan menggunakan tapel. Ya, di sini di dalam kita menarikan tapel itu kan susah, itu benda mati. Ya, tapel itu benda mati. Kita sebagai penari tugasnya sangat berat. Bagaimana caranya menghidupkan benda mati tersebut sehingga penonton bisa menangkap karisma, menangkap roh daripada tarian tersebut. Nah, sekarang caranya bagaimana? Mungkin dari teknik gerak atau yang lain, Restu? Dari teknik nyeledet, tentunya seledet tari biasa atau tari laki khususnya dari Bali sangat berbeda dengan seledet menggunakan tapel. Ya, pasti, ya. Sangat beda. Misalnya seledet baris, pasti teman-teman sudah tahu seledet baris. Main bola mata aja dan dagu. Namun ketika menggunakan tapel, di sini sedikit harus bagian kepala yang bergerak, melihat seakan-akan melihat telinga. Contoh, seperti itu. Jadi ada teknik yang lain. Jadi kuncinya di sini harus berlatih. Kita tidak bisa berlatih tanpa menggunakan properti. Jadi bagaimana karakter topeng itu kita harus sebagai penari harus kawin, istilahnya kawin, harus menyatu dengan tapel sehingga bagaimana karakter si penari bisa membawakan tentunya dengan teknik juga ya, seperti tadi sudah dicontohkan. Kalau menari tanpa tapel yang kira kalau sudah mata bergerak sudah nyeledet namanya. Tapi kalau dengan tapel bagaimana gerakan itu kita harus posisikan dengan benar, lakukan dengan teknik yang benar baru kelihatan mau nyeledet gitu ya, seperti itu. Kira-kira yang lain? Nah, gerakan tadi ada gerakan, kalau di strukturnya itu kan ada gerakan seperti improvisasi. Ada mengintip jangkrik gitu istilahnya kalau kita sesama penari Jauk atau yang biasa belajar atau biasa menarikan tari Jauk menyebutkan gerakan tersebut ngintip jangkrik karena memang gerakannya seperti itu gitu. Bisa dicontohkan kira-kira. Ya. Contoh, bak di gitu ya, gambalin, ngintip jangkrik. Ya, bisa diberikan aksen gamelan. Ya, seperti itu geraknya. Inti dari improvisasinya itu kita mengintip. Ya, di mana sih suara itu? Seperti itu. Jadi jadi dalam improvisasi ini ada kesan dramatik yang disampaikan, ditampilkan dengan imajinasi si penari itu sendiri. Dia mendengar sesuatu, mendengar suara, tetapi diekspresikan melalui gerak. Itu yang kira-kira. Jadi improvisasi ini tidak sekedar bergerak, jadi ada kesan,
ada apa, ada tujuan, terus ada teknik yang benar yang harus atau bisa nyampe ke penonton. Ya, teman-teman di rumah yang menyaksikan acara ini, mungkin itu beberapa ciri khas gerak yang bisa kita pilah-pilah. Oh, dalam tari Jawa ada ini, ada ini, ada ini. Tapi untuk lebih jelasnya, untuk lebih lengkapnya, nanti kita akan saksikan secara utuh tari Jawa Manis yang akan dibawakan langsung oleh pelatih kita, Bagus Restu. Nah, di situ kita teman-teman dan rekan-rekan semua bisa berapresiasi, bisa menangkap, bisa mempelajari atau bahkan membandingkan ya, karena setiap penari mempunyai ciri khas atau gaya tersendiri. Tidak masalah selama karakter dan bentuk tari Jawa Manis itu tetap ada pada tempatnya. Demikian teman-teman, jangan kemana-mana. Kembali kami dari Sanggar Suara Semesta akan menampilkan tari Jawa Manis yang akan dipersembahkan oleh Bagus Restu. Selamat menyaksikan.
Bye.